Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di hari Jumat lagi. Hari ini sesuai dengan topik yang saya dapatkan hari ini, kita akan membahas tentang fitnah harta yang dimulai sebentar lagi oleh Pak Ustadz Salim. Pak Ustadz, kita mulai atau kita masih mau nunggu, Pak? Iya, nggak apa-apa lah. Saya Langsung pikir aja, Pak, kita ya. disiplin Karena ini aja sudah ya. jam 4:05. Ya. Saya persilakan Pak Ustadz. Silakan dimulai, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasul faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa hal hadiyu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata yang memang sudah sepatutnya dan sepantasnya senantiasa membasahi lisan kita, yang alhamdulillah pada sore hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sekali lagi bertemu pada majelis ilmu Jumat setiap pekan jam 4 sore insyaallah ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Sekaligus kita berdoa semoga Allah tetap memberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan majelis ilmu kita ini sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dengannya kita akan terus diberikan petunjuk ya, menuju jalan yang lurus, mendapatkan hidayah dari Allah yang dengannya juga insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema atau topik yang tadi telah disampaikan oleh moderator, oleh Mas Daniel, yaitu fitnah harta. Fitnah harta. Fitnah, ya dalam bahasa Indonesia itu agak berbeda sedikit dengan pengertian dalam bahasa Arab ya. Yang dimaksud di sini adalah ujian. Fitnah adalah ujian. Harta tentu banyak yang menginginkannya. Semua manusia yang normal, sehat, pasti menghendaki harta. Beragam cara pun dilakukannya. Bahkan ya, untuk memperolehnya itu terkadang tidak lagi mempedulikan halal dan haram. Yang penting
dapat memenuhi hawa nafsu keinginannya. Yang penting kebutuhan dan keinginannya terpenuhi dan gaya hidupnya terpuaskan. Jika sudah seperti ini, maka harta boleh jadi tidak lagi menjadi sebuah rahmat bagi kita. Boleh jadi tidak lagi menjadi barokah bagi kita. Bahkan sebaliknya akan turun azab. Baik akan dirasakan di dunia maupun kelak di akhirat. Harta merupakan salah satu dari nikmat yang Allah berikan, yang dikaruniakan kepada umat ini, baik yang kafir maupun yang muslim. Semua manusia diberikan rezeki oleh Allah, terutama dalam bentuk harta. Rezeki tentu kita ketahui luas pengertiannya. Salah satunya antara lain adalah harta. Keindahan harta demikian mempesona. Pernak-perniknya pun teramat menggoda. Sehingga banyak di antara kita yang menjadikan harta adalah Tuhannya, menjadi tujuannya. Dan ini adalah hal yang banyak kita alami, mungkin kita lihat, mungkin dan juga barangkali setiap kita akan berhadapan dengan situasi-situasi dan kondisi seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tentang harta ini dalam satu firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Ya, saya bacakan artinya saja. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kenaannya kepada segala apa yang diingininya. Ini syahwat. Yaitu pada wanita, anak-anak, harta. Harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Al-Jannah, surga. Jadi Allah memang memberikan kenikmatan-kenikmatan berupa pandangan yang indah, kecintaan yang luar biasa pada manusia itu untuk memenuhi syahwatnya dalam bentuk bermacam-macam. Di sini disampaikan wanita-wanita. Ini adalah kecintaan manusia secara umum. Kemudian anak-anak. Kita tahu anak-anak juga merupakan bagian daripada godaan dunia. Nanti kita dalam bahasan yang akan datang, kita akan bahas juga tentang fitnah anak. Sekarang kita bahas fitnah harta. Kemudian harta yang banyak, kata Allah. Dengan Allah memperinci dengan jenis ragam, baik itu berupa emas, perak, kuda pilihan. Kalau sekarang kendaraan, kuda pilihan, kendaraan-kendaraan mewah, kendaraan yang bermacam ragam juga. Dari mulai kendaraan roda 2 mungkin roda 4 dan seterusnya dengan berbagai macam tipe dan modelnya. Kemudian binatang-binatang ternak luar biasa sawah ladang, semua itu adalah kesenangan hidup. Allah menyampaikan itu sebagai sebuah kesenangan hidup. Allah mengingatkan di sisi Allah lah tempat kembali yang lebih baik itu. Jadi Allah mengingatkan, meskipun Allah memberikan segala bentuk kenikmatan itu dalam bentuk memenuhi keinginan, kebutuhan, syahwat manusia, tapi Allah tetap mengingatkan bahwa di sisi Allah lah kembali yang baik itu. Di sini disebutkan Al-Jannah, yaitu surga. Saudaraku sekalian, sahabat sentana yang saya cintai Allah, lebih dari itu, harta adalah sebuah realitas yang melingkupi kehidupan umat manusia. Sejarahnya yang sudah sangat panjang, senantiasa eksis mengawali peradaban umat di setiap generasi dan masa. Jadinya berbasiskan fitnah, ujian.
telah banyak melahirkan berbagai gonjang-ganjing, ya, riuh rendah, ya, tentang kehidupan manusia itu, mewarnai semua, ya, gerak hidup manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya tatkala beliau dia mengingatkan para hambanya tentang realitas ini. Ya. Surat Al-Anfal menyebutkan, ya, surat ke-8 ayat 28, ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi Allah menceritakan tentang banyak hal berkaitan dengan fitnah ini. Ya, nanti kita ketemui banyak, ya. Ada harta, ya, kemudian ada wanita, kemudian ada juga, ya, anak, istri, dan sebagainya, ya. Tetapi kita fokus pada hari ini tentang harta, ya. Di surat Al-Anfal Allah mengatakan juga, ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Adalah fitnah, ujian. Dan Allah sekali lagi senantiasa mengingatkan bahwa di sisi Allah lah pahala ganjaran yang lebih besar itu. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW juga telah mewanti-wanti umatnya, ya, dari gemerlapnya harta dengan segala fitnahnya yang menghempaskan kita. Beliau SAW bersabda, yang artinya, bergegaslah kalian untuk beramal, karena akan datang fitnah-fitnah, ibarat potongan-potongan malam. Jadi Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, fitnah itu digambarkan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, ya. Disebabkan fitnah tersebut, maka orang di pagi hari dalam keadaan beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Bayangkan ya, fitnah itu akan datang dengan seperti air bah, gitu ya, seperti potongan-potongan malam gelap, dan digambarkan pada pagi hari orang yang beriman, sore harinya bisa saja menjadi kafir. Demikian juga sebaliknya, ya, demikian sebaliknya, sore harinya dalam keadaan beriman, keesok paginya bisa jadi kafir. Dia menjual agamanya nanti, ya, dengan sesuatu dari gemerlapnya dunia, harta. Jadi orang sekarang kita lihat banyak fenomena menjual agama demi harta. Bahkan ada yang disebut dengan salah satu di dalam riwayat yang lain, menjual dengan harga yang murah demi harta. Ini hadis riwayat Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah. Saudaraku sekalian, manusia merupakan makhluk Allah yang sejatinya, ya, memang Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, ya, manusia itu adalah innahu kana zoluman jahula. Bahwa sejatinya manusia itu memang merupakan manusia itu zalim dan juga bodoh. Allah yang mengatakan. Jadi manusia itu memang diciptakan Allah, ya, dalam keadaan makhluk yang paling sempurna. Iya. Ya, tetapi di dalam kesempurnaannya itu Allah juga memberikan satu pengetahuan bagi kita bahwa manusia juga wa khuliqal insana dha'ifa. Surat 4 ayat 28. Surat An-Nisa ayat 28. Allah juga menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Demikian juga di dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 72, ya. Innahu kana zoluman jahula. Manusia itu juga memang pada dasarnya mempunyai sifat zalim. Zalim lawannya adil. Ya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Dan amat bodoh. Jahula, jahil, bodoh. Jadi memang demikianlah, ya. Allah senantiasa memberikan keseimbangan, ya. Maka tatkala hati ini dihampiri oleh godaan-godaan harta, gemerlapnya dunia, maka mereka pun akan tergoda dan mencintai secara berlebihan. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, ya, ayat ke-20, wa tuhibbunal mala hubban jamma.
kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, kata Allah. Ya. Jadi Allah mengingatkan terus. Dalam surat At-Takasur misalnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan di antara kalian telah melalaikan kalian. Berlomba-lomba kalian dalam menempatkan harta di atas segalanya telah melalaikan kalian. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Sahabatku yang saya cintai karena Allah. Banyak ayat-ayat yang seperti ini. Dalam surat Al-Adiyat ya, wa innahu lihubbal khairin lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat bakhil. Ya, dikarenakan kecintaannya yang sangat kuat kepada harta. Ya, coba bayangkan ya, surat Al-Adiyat ayat 8 ini. Bahwa harta juga bisa menciptakan kebakhilan. Bakhil itu pelit ya, pikir. Bahkan manusia cenderung semakin banyak hartanya semakin bakhil. Ya. Mungkin saat dia tidak terlalu banyak hartanya, masih mau berbagi, mungkin masih ada merasakan bahwasanya dia pun ya pada posisi yang sempat berhadapan dengan banyak kesulitan. Jadi dia masih bisa memberikan empati kepada orang-orang yang miskin. Tapi semakin kaya, semakin diliputi oleh banyak godaan-godaan, fitnah sana, fitnah sini, ya, bahkan sudah tercampur dengan harta-harta haram yang menutup kebersihan hatinya, maka jadilah ia semakin berharta, semakin kikir, semakin bakhil. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Al-Adiyat ini. Jika demikian kondisinya, maka tidak mengherankan apabila kebanyakan manusia teramat berambisi untuk mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta itu. Sungguh benar apa yang disabdakan dan diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam Sahih Bukhari dikatakan, kalaulah anak Adam, manusia ya tentu, memiliki 2 lembah dari harta, ya, dicaya mereka itu masih berambisi, masih menginginkan yang lebih dari itu, yaitu lembah yang ketiga. Padahal ketika ia berada di liang kubur, tidak lain yang memenuhi perutnya adalah tanah. Dan Allah Maha mengampuni orang-orang yang bertaubat. Dalam riwayat lain dikatakan, ya, anak Adam diberi 1 lembah emas ya. Ya, bayangkan berapa banyak itu. Dia menginginkan lembah emas yang kedua. Diberikan yang kedua, dia minta yang ketiga. Sampai tanah menutup sampai mati. Urusan harta. Sahabat-sahabat setanah yang saya cintakan Allah. Ketika hati anak manusia amat cinta kepada harta, bahkan berambisi untuk mengumpulkan dan menumpuknya, maka kita harus mengingatnya ya, bahwasanya hari semua akan ditinggalkan. Mali, kata Rasulullah SAW ketika ada seorang yang mengatakan, mali, hartaku. Lalu Nabi mengatakan, hartamu itu 3, gitu ya. Ada 3 hartamu itu. 1 yang kau makan, itu hartamu, sampai kamu keluarkan itu, ya, menjadi kotoran. Kemudian yang kamu pakai, yang kamu gunakan, apakah pakaian, apakah barang-barang lain, ya, termasuk kendaraan dan seterusnya, sampai usang dan rusak, itulah hartamu. Dan yang ketiga, hartamu itu adalah apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Itu hartamu. Selebihnya hartamu. Maka kalau kita menumpuk-numpuk harta kita, ya, yang sejatinya menjadi harta kita, yang kita miliki, yang tadi itu yang kata Nabi. Yang kita makan, ya, itu harta kita. Sampai menjadi kotoran. Yang kita pakai, baik itu pakaian, ya, kendaraan, barang-barang lainnya yang kita miliki, itu milik kita. Sampai dia rusak, usang, tidak terpakai. Dan yang ketiga ini yang seharusnya menjadi fastabiqul khairat kita. Berlomba-lomba dalam amal saleh, yaitu sedekah. Ya, yaitu memberikan harta kita. Kita titipkan tuh nanti di akhirat kita minta itu. Yaitu kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, yang karib, kerabat,
Ibnu Sabil, sedekah jariah lainnya dalam bentuk membangun masjid, mushola, membangun rumah-rumah anak yatim, tahfizul Quran dan sebagainya. Itulah harta kita yang sebenarnya. Itu yang akan kita bawa sampai dengan akhirat kelak. Itu yang akan menjadikan kita ditolong nantinya, ya, amal-amal soleh kita yang menjadi timbangan berat bagi amal soleh kita di akhirat kelak. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Munafikun, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian memalingkan kalian dari zikrullah, dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. Defaultnya manusia, default itu pada dasarnya manusia merugi, kata Allah. Surat apa? Surat Al-Asr. Wal Asr. Allah bersumpah dengan nama waktu asar. Ada yang menerjemahkan demi masa. Sesungguhnya manusia, seluruh manusia defaultnya itu adalah merugi. Seluruh manusia merugi, kecuali akan begitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan orang-orang yang seperti kita insya Allah, yaitu saling mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Di luar itu merugi. Maka fitnah-fitnah seperti fitnah harta, anak-anak, istri, ya, dan sebagainya, itu adalah fitnah. Ya. Kalau kita tidak sikapi dengan iman dan amal saleh, maka kita pasti akan terjadi kerugian. Dan kerugian ini tidak hanya di dunia, ya, akan berdampak sampai di akhirat kelak. Mungkin di antara kita yang bertanya, apakah di dalam Al-Quran, ya, ada kisah-kisah umat terdahulu yang lupa daratan, ya, melampaui batas, sombong karena hartanya yang banyak, sehingga kita dapat mengambil ibrah. Ternyata memang ada dan banyak. Ya. Salah satunya yang sangat terkenal itu adalah cerita tentang siapa? Qarun. Ya. Qarun, orang yang kaya raya. Ya. Ternyata Qarun ini diceritakan, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, ya, itu adalah dari Bani Israel, anaknya paman Nabi Musa. Jadi sepupuan, ya, dengan Nabi Musa, ya. Kalau anak paman itu kan berarti sepupuan, ya, dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini pada zaman Nabi Musa, ya. Sungguh Qarun termasuk dari kaum Nabi Musa. Ya. Surat Al-Qasas ini, surat ke-28 ayat ke-77 sampai dengan surat 76 sampai dengan 83. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum dari Nabi Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah karuniakan kepada Qarun perbendaharaan harta yang luar biasa, yang kunci-kuncinya saja sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya. Ya, jadi hartanya itu digambarkan, kuncinya aja orang nggak sanggup bawa. Gitu. Apalagi hartanya kunci, ya, kunci gudang hartanya aja nggak sanggup bawa. Ketika ada sebagian orang mengingatkannya, janganlah engkau terlalu bangga, sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Nah, ini, ya, ada orang yang mengingatkan. Ya. Kemudian, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lalu Qarun menjawab, sesungguhnya aku dikaruniai harta ini dikarenakan ilmuku. Nah, ini dia. Orang yang sombong, lupa diri, lupa daratan, ujub, merasa hebat, selalu mengatakan, ini karena aku, ini karena ilmuku, ini karena kerjaku. Nggak ada hubungannya dengan Allah, gitu, ya. Aku menjadi kaya ya karena aku kerja keras. Karena aku telah melakukan ini dan itu dan sebagainya. Dia melupakan bahwasanya tidak ada yang dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah. Ya. Maka, ya, tidakkah Qarun tahu sungguh Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya, ya, yang jauh lebih kuat dan lebih banyak hartanya.
Dan tak perlu dipertanyakan lagi orang jahat itu tentang dosa-dosanya. Maka satu hari tampillah Qarun di tengah kaumnya dengan segala kemegahannya lalu berkata, orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia, duhai, kiranya kami dikaruniai harta seperti Qarun. Nah, ini orang-orang yang tertipu itu selalu begitu. Bahkan kita pun terkadang selalu mencari harta karun ya, hartanya Qarun gitu. Qarun di mana kita carinya di tanah Jawa misalnya ya. Kemudian sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini menurut mereka. Nah, kemudian ya orang-orang yang berilmu mengatakan celakalah kalian. Sesungguhnya kalian telah tertipu. Karunia Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tetapi tidaklah pahala itu diperoleh kecuali orang-orang yang sabar. Akhirnya kami benamkan dia. Qarun itu dibenamkan Allah beserta hartanya, rumahnya dan semuanya ke dalam bumi. Ya. Tidak ada satu golongan pun yang dapat menolongnya dari azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Ini kisah yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran ya, khususnya tentang Qarun ya, untuk menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Bahwa jangan kita sekali-kali sombong. Ya. Bahwasanya apa yang kita dapat itu adalah karunia dari Allah. Apa yang kita dapat itu merupakan nikmat dari Allah. Dan nikmat itu akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Summa ladzina di dalam surat At-Takasur yang terakhir itu summa latus aluna yaumaidin anin na'im. Ya. Kelak semua nikmat itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nikmat Allah semuanya, termasuk harta tentu. Allah akan mintakan pertanggungjawabannya. Maka janganlah kita sombong. Kita tidak akan mungkin ya, mendapatkan apapun. Kita tidak mungkin dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang tercinta dan saya cintai karena Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat-ayatnya bahwa Qarun telah diberi pendaharan harta yang amat banyak ya, sehingga ia lupa diri, lupa daratan. Ya. Semua yang dimilikinya itu ternyata tidak mampu menyelamatkannya dari azab Allah. Ya. Berikutnya tentang cerita-cerita lain, ya kita tidak bacakan satu persatu karena banyak ya cerita-cerita tentang contoh-contoh orang-orang yang lupa diri, yang diberikan nikmat oleh Allah, ya kemudian dia tertipu dengan nikmat itu, ya, khususnya dalam menumpuk-numpuk harta. Sehingga dia menjadi orang yang merugi dan mendapatkan azab Allah. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Demikian juga zaman Rasulullah SAW ya, yang Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya surat Al-Lahab ya, surat Al-Masad. Tabbat yada habila wa tab ya. Artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Tidaklah berfaedah baginya harta. Ini kaitan dengan fitnah harta. Jadi tidak berfaedah apa-apa harta benda itu. Ya. Kalau dia kafir, kalau dia itu menyimpang dari jalan Allah, maka harta itu tidak ada arti. Tidak ada arti. Bahkan ya seseorang itu ya tertipu dengan dunianya dan ingin menebusnya. Ya. Dengan menebusnya dengan besar bumi emas gitu ya. Itu ada di dalam surat Ali Imran, saya carikan dulu ayatnya ya. Ayat ke-91 nah, insyaallah ya. Saya bacakan ini supaya kita bisa lebih memberikan satu kemantapan dalam hati kita ya, bahwa orang-orang kafir itu bahkan ingin menebus dirinya ya, yang selalu mungkin di dunia ini selalu istilahnya apa ya, menyuap gitu ya. Ya, semua bisa diatur dengan uang gitu ya. Nah, ini di dalam surat ini sungguh ya, surat Ali Imran ayat ayat ke-91 ya. Sungguh orang-orang yang kafir dan telah mati dalam kekafirannya itu ya, mencoba untuk menebus, mencoba untuk menyogok gitu, menyuap gitu ya. Dengan tebusan ya di antara mereka yaitu berupa emas sepenuh bumi. Bayangkan. Supaya apa? Supaya terbebas dari azab Allah. Ya. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itu orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak mendapat pertolongan apa. Hartanya tidak akan mampu menolongnya. Bayangkan ya, Allah memberikan gambarannya.
tabiat orang-orang yang sombong ya. Dan orang yang kaya raya yang selalu di dunia ini ya sangat yakin, ya, overconfidence gitu ya. Ya, bahwa semuanya bisa diatur dengan harta. Sampai dia halo, Iya, lanjut Pak. Lanjut Pak. bisa terdengar? Bisa Pak, bisa. Mohon maaf tadi mental saya nih keluar, nggak tahu nih kenapa. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan. Itulah Allah gambarkan tabiat orang-orang yang kaya raya ya, tapi tidak di atas iman itu ya. Di dunia mungkin dia merasa segala sesuatu bisa dibeli dengan harta. Ya. Mungkin terbiasa dia bahwa kebenaran itu tergantung dari berapa banyaknya harta yang dia bisa berikan. Sampai mati pun digambarkan bahwasanya mereka coba menebus ya, memberikan apa ya, seolah bisa dibeli dengan hartanya. Allah menggambarkan bahkan dia ingin menebus kesalahannya itu dengan sepenuh bumi emas ya. Emas, bumi, dan itu tidak mungkin. Tapi Allah mengatakan, kalla, tidak ada itu. Tidak ada manfaatnya. Harta yang sebanyak itu pun yang digambarkan sepenuh bumi emas itu tidak akan menolongnya dia dari azab Allah. Maka sahabatku, saudaraku yang saya cintai karena Allah, hati-hati dengan fitnah harta. Harta itu bisa membuat kita melupakan segalanya. Bahkan harta itu benar-benar menjadi fitnah yang bisa memecah belah antara keluarga, antara saudara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Bisa memberikan putusnya silaturahmi. Ya. Karena harta, semuanya harta. Padahal Allah telah memberikan ya, kunci-kunci bagaimana ya harta itu dikelola dengan cara yang benar, cara yang baik. Bahkan tadi hadis Nabi mengatakan apa yang dimaksud dengan harta itu mali. Gitu. Ya tadi sudah saya jelaskan. Jadi harta itu kita harus betul-betul menempatkannya sebagai sebuah karunia, sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu. Summa latus aluna yauma idin anin naim. Atas nikmat yang telah diberikan itu kau gunakan untuk apa gitu. Dan itu pasti akan menjadi satu beban tersendiri bagi kita. Harta itu ditanya dari dua sisi. Dari mana dan dibelanjakan kemana. Dan dua-duanya penuh dengan apa? Jebakan-jebakan, perangkap-perangkap ya yang membuat kita kadang-kadang bersenang-senang di tempat yang subhat-subhat gitu ya. Padahal al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Ada yang subhat tetapi untuk selamat berhati-hati tinggalkan. Ya, saudaraku, kita lanjutkan ya. Bahwa harta ini juga ya Allah telah kaitkan dengan masalah riba. Subhanallah ya. Allah mengkaitkan karena banyak di antara kita yang menyepelekan masalah riba ya. Seolah-olah riba itu ya sudahlah kita kan hidup di era dan di zaman yang seperti ini yang seolah-olah tidak mungkin kita melepaskan diri dari riba. Padahal ya, saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita dengarkan bersama-sama maksud saya ya. Ini firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang yang tetap di atas kekafirannya dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka lah orang-orang yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kekhawatiran pada dirinya dan tiada pula mereka bersedih hati.
Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jika kalian masih keberatan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Bang, coba. Kalau kita masih tetap bertahan dengan segala kilah-kilah kita, dengan segala alasan-alasan kita yang sesungguhnya, hanya untuk menutupi menutupi kekeliruan kita, hanya mencari pembenaran bukan kebenaran ya tentang riba ini, Allah akan memerangi bersama Rasul. Siapa yang akan menang melawan Allah dan Rasulnya, saudaraku sekalian? Ya. Dan jika kalian bertaubat, maka bagi kalian pokok hartanya tinggalkan ribanya, dan kalian tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ya. Jadi luar biasa ya. Riba ini hati-hati. Ini berkaitan dengan harta. Hai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku di atas azas yang saling meridoi di antara kalian. Ya. Jadi seperti itu. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri ketika dibangkitkan dari kuburnya, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Ya. Itu Allah mengatakan ya, di dalam surat Al-Baqarah juga. Ya. Kemudian sesungguhnya jual beli itu tidak sama dengan riba ya. Maka jual beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan, riba adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Dalam hadis sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata juga ya bahwasannya ya dosa riba itu yang paling kecil itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Waliyadzubillah ya. Seperti itu ya. Bagaimana lagi riba yang tingkatannya lebih tinggi ya. Jadi kalau kita masih tidak takut dengan harta-harta yang berasal dari riba, maka menangisilah hati kita itu. Allah sudah memberitahukan ya, tentang bagaimana bahayanya riba. Nabi SAW telah memberitahukan bagaimana dosanya riba. Kalau kita masih asyik dengan riba, maka menangisilah hati kalian itu. Hati kita semua. Artinya hati kita sudah tertutup. Terkunci hati kita itu untuk menerima kebenaran. Padahal Allah telah memberikan rezeki. Allah telah menetapkan setiap kita rezekinya masing-masing. Ya. Dan tidak usah khawatir. Tadi dikatakan tidak perlu sedih dan tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu takut dengan rezeki. Karena Allah yang menetapkan rezeki. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, masih sekitar 15 menit ya. Saya minta waktu sekitar 3 menit lagi atau 2 menit ya. Lalu setelah itu kita mencoba untuk soal jawab. Ya. Harta juga bisa menyebabkan terjadinya musibah, dosa dan maksiat. Ya. Ya, karena kita melihat fenomena yang sekarang, yang kita lihat, ya, maraknya korupsi, ya, maraknya pencurian, begal dan sebagainya tidak terlepas dari fitnah harta ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah aduwwum mubin, musuh kalian yang sangat nyata. Allah mengingatkan lagi, karena syaitan itu pasti ya akan selalu membawa kita, menggoda kita dari yang paling sederhana sampai yang paling complicated ya, ke arah yang memang seolah-olah itu adalah benar, tetapi sesungguhnya itu adalah kekeliruan. Maka kita jangan sampai terjatuh, ya. Jangan sampai kita menjadi bagian-bagian daripada kelompok-kelompok hizbus syaitan, ya, kelompok-kelompoknya syaitan yang menjadikan kita tertutup hati kita dikarenakan oleh gemerlapnya fitnah harta ini. Bahkan harta itu supaya menjadi barokah, Allah mengatakan di sini, berikanlah kepada keluarga yang dekat, kepada orang miskin, orang-orang ibnu sabil dalam perjalanan, dan jangan kamu hambur-hamburkan harta itu secara boros. Jadi Allah pun tidak suka kepada orang yang boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan
Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Rabb-nya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabb-mu, nah, yang kamu harapkan, katakanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik, yang pantas. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, artinya bakhil di sini, ya, ditaruh di sini, ya, sulit untuk memberi orang. Dan janganlah pula kamu terlalu mengulurkan sehingga kamu terlalu orang yang tercela lagi menyesal. Jadi Allah memberikan satu gambaran, terlalu kikir itu tidak baik, tetapi terlalu boros juga tidak bagus. Jadi Allah mengetahui tentang fitrah manusia. Ya. Oleh karenanya maka agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama fitrah, yang senantiasa mengetahui apa sih, ya, kebutuhan dasar manusia dan untuk apa dia diciptakan dan mau kemana dia akan berakhir. Ya. Allah juga menggambarkan dalam surat yang lain, surat Al-Qasas, ya, surat ke-28 yang tadi tentang Qarun itu di ayat ke-77-nya, Allah mengatakan, ya, carilah akhirat sebagai tujuan utama kalian, tetapi jangan lupakan dunia. Ya. Jadi tetap akhirat itu tujuan utama kita, tapi Allah mengatakan kamu juga tetap membutuhkan dunia, carilah, tapi dengan cara yang baik. Ya, gitu, ya. Barangkali sementara itu dulu, ya. Mungkin kita akan buka soal jawab nanti untuk bisa memperkaya khazanah kajian kita pada sore hari ini tentang fitnah harta ini. Barakallahu fikum, ya. Silakan Mas Daniel untuk dipandu soal jawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan, boleh di chat atau langsung dengan Pak Salim boleh. Silakan ya. Silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Penjelasan Bapak tadi cukup jelas, cuma masih ada pertanyaan untuk saya nih. Pada dasarnya saya berpikir bahwa fitnah harta itu pada saat kita kurang. Sementara pada saat kita berlebih kayaknya itu anugerah. Nah itu fitnahnya di mana gitu Pak Ustadz? Oh, bagi orang-orang yang kurang harta begitu maksudnya? Biasanya kan yang namanya fitnah, ini persepsi saya ya, fitnah harta itu pada saat kita kekurangan, ya. Jadi diuji dengan kekurangan harta. Silakan, tapi sebaliknya, nggak terdengar nih, putus. Oh nggak dengar ya, nggak jelas ya. Oke. Aduh saya nggak bawa itu. Masih nggak jelas kah? Tidak terdengar oleh saya nih. Oke. Saya dengar, Pak. Mungkin Bisa saya suaranya nggak terdengar oleh saya. Ibu sambung, Nur Hasanah ya. Pak Salim dengar saya? Bisa dibantu. Pak Daniel tolong Mas dibantu. Daniel, saya nggak terdengar nih. Mohon maaf nih. Mungkin apa yang salah dengan di sini ya? Ya. Pak Daniel, suara saya terdengar jelas? Terdengar Bu. Iya silakan. Bu Nur sudah terdengar saya sekarang. Terdengar Bu. Silakan Bu. Oke. Baik, saya ulang ya Pak. Iya. Oke. Jadi persepsi saya fitnah harta itu pada saat kita kekurangan. Jadi ada ujian kekurangan harta. Tapi pada saat kita berlebih itu merupakan anugerah gitu loh Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah pada saat kita berlebih itu menjadi fitnahnya itu di mana? Misalnya saya punya harta cukup sehingga saya sisihkan untuk kepentingan masa depan anak-anak misalnya investasi gitu kan. Nah, rasa-rasanya itu sih kayaknya wajar-wajar aja. Apakah itu memang tidak boleh? Karena kan tadi dijelaskan bahwa yang menjadi rezeki kita itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Padahal kan dalam hal ini kita juga punya keluarga ya, yang harus kita dorong, kita hantar mereka sampai mereka punya masa depan yang baik, sehingga harus ada kewajiban untuk menyekolahkan, untuk untuk membiayai mereka. Itu mungkin satu dulu itu Pak Salim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hasanah ya. Barakallahu fiik ya, semoga Allah memberkahi ibu, keluarga dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
kita lihat surat An-Nahl, surat 16 ya, ayat ke-18 ya. Yang artinya jika kamu ya menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian surat An-Nahl, surat yang sama, ayat ke-53. Dan sesungguhnya segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kekurangan, kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Ya, saya mengutip ayat ini karena yang tadi disampaikan tentang jumlah ya. Apakah harta itu sedikit atau banyak? Ternyata ya segala hal yang disebut dengan nikmat itu, apakah bentuknya harta dan sebagainya itu, semua adalah karunia Allah, datangnya dari Allah. Ya. Dan kalau kita hitung-hitung, tidak akan bisa kita hitung. Meskipun kita sebut itu sedikit, tetapi sesungguhnya itu sangat banyak. Karena kalau kita hitung, yang namanya meskipun kita hartanya sedikit ya, tetapi rezeki Allah kan tidak merupakan harta saja, gitu ya. Rezeki Allah itu kesehatan, kita bisa menghirup oksigen, kita bisa berjalan kaki, kita bisa bicara seperti ini dengan lancar. Allahu Akbar, itu nikmat yang tidak bisa kita hitung. Tapi oke, sekarang masuk kepada pertanyaan dari Ibu Nur Hasanah. Apakah harta yang banyak itu ya, yang untuk tadi dibelanjakan di tempat yang benar itu merupakan fitnah? Ya. Fitnah dalam pengertian ujian tetap iya, karena ujian ya, Allah memberikan ujian itu dalam surat Al-Anbiya. Surat ke-21 ayat 35, Allah memberikan ujian itu baik itu berupa gitu ya, kesenangan maupun berupa ya lawannya dari kesenangan ya, kesedihan ataupun musibah dan sebagainya, semuanya itu ujian. Apakah kaya, apakah miskin, apakah harta yang banyak, apakah harta yang sedikit, semuanya ujian. Ujian dalam pengertian apakah kita mampu mengelolanya itu di jalan yang memang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, itulah ujian. Jadi kalau tadi disebutkan dengan harta yang kita miliki, pertama kita lihat dari sisi yang dari mana harta itu kita dapat. Ya. Kalau kita dapatkan harta itu dari jalan yang memang benar, ya, yang sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW, ya, yang tentunya berasal dari nas-nas Al-Quran yang sahih, gitu ya, maka itulah tidak mengapa. Nabi Sulaiman itu kaya raya. Tapi apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Surat 27, surat An-Naml ayat ke-40. Ya, kalau saya nggak keliru, insya Allah. Ya, itu adalah disebutkan bahwa hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Gitu ya. Adalah bahwa semuanya itu adalah merupakan min fadli rabbi. Karunia dariku. Karunia dari Allah. Ya. Nabi Sulaiman tetap bersyukur kepada Allah. Padahal dia diberikan karunia yang luar biasa. Sebaliknya Nabi Ayub alaihissalam, yang semula jadi raja, semula kaya raya, punya anak 12, diberikan kekayaan yang luar biasa, menjadi raja 20 tahun, hidup mewah. Kemudian diberikan penyakit 18 tahun, hartanya habis, anaknya juga meninggal semuanya, bahkan sampai istrinya meninggalkan, itu pun tetap bersyukur kepada Allah. Jadi intinya adalah rasa syukur. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun, apalagi banyak. Nah, bentuk syukur itu tadi adalah kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau tadi disebutkan harta yang ada itu ya dibelanjakan di jalan yang benar untuk investasi anak ya, untuk nanti kehidupan. Karena kita pun meninggalkan generasi yang lemah. Surat An-Nisa ayat 9. Janganlah engkau tinggalkan ya keturunanmu dalam keadaan lemah. Nah, jadi boleh saja. Itu tidak mengapa. Jadi tetap merupakan ujian. Karena ujian itu tadi ya, apakah kita tetap berdasarkan apa yang Allah perintahkan atau bahkan kita melanggarnya. Adapun yang tadi disebut mali. Ya, itulah kalau kita membelanjakan di tempat yang benar. Ya, tadi untuk misalnya investasi untuk anak, ya itu kan termasuk amal soleh. Yang tadi kata Nabi ya, itu termasuk sedekah jariyah, itu termasuk kita melakukan amal soleh yang nanti itu akan menjadi tabungan pahala kita. Ya, jadi seperti itu. Oleh karenanya maka
baik itu sedikit maupun banyak, harta itu tetap merupakan ujian. Yang menjadi ujian itu adalah cara kita ya untuk mengelola harta itu, ya dari mana dan kemana dibelanjakan. Jangan sampai kita keliru dan jangan sampai kita tergoda oleh syaitan sehingga kita mendapatkannya dengan cara yang haram, membelanjakannya juga di tempat yang dilarang. Wallahu a'lam. Barangkali begitu Ibu Nur ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Mas Daniel. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, kita masih ada waktu. Silakan. Silakan bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah ya, untuk kita berbagi ya. Saya bukan yang lebih pandai, ya saya juga ya sharing saja ya, saling mengingatkan ya dalam kebenaran dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semua ya. Silakan ada yang mau ditanyakan lain? Ada? Kalau tidak ada, boleh nggak saya nanya lagi? Boleh, boleh, Bu Nur. Silakan. Habis Silakan, ada Ibu. ganjelan ini Pak Ustadz. Silakan. Ya, silakan. Yang jadi ganjelan saya itu tadi kaitannya dengan riba. Apakah membeli sebuah barang secara kredit itu masuk riba? Oh iya. Terima Itu kasih. aja ya. Ya, terima Baik. kasih. Iya, iya, iya. Oh, ini pertanyaan yang baik ya, dan saya kira kita semua masih banyak ya yang mungkin ya tidak mengetahui secara tepat gitu ya tentang masalah yang disebut dengan kredit ini. Kalau kredit itu masih ada bunganya ya, itu termasuk riba tentu saja. Ya. Ya, karena ada kaidah-kaidah syariah yang mengatur itu. Boleh kita meminjam ya dalam bentuk yang ada namanya akad murabahah ya dengan misalnya perbankan syariah. Tetap itu dalam bentuk harta. Artinya kita mau membeli motor misalnya. Nah, kita akadnya itu murabahah, jadi kita mau beli benda itu ya tetapi dibiayai oleh bank. Makanya kalau di bank syariah itu tidak ada kredit, namanya pembiayaan. Nah, lalu bank itu membeli ya sesuai dengan apa yang kita mau, kemudian dia menaikkan harganya, misalnya dia membeli 100 rupiah gitu ya, lalu dia menjual kepada kita, jadi akadnya tetap murabahah jual beli, murabahah yaitu 120 rupiah misalnya. Nah kemudian 120 rupiah ini diangsur ya gitu kan, nah diangsur dalam waktu misalnya 1 tahun, 2 tahun, nah itu murabahah, jadi bukan dengan bunga gitu ya. Nah itu margin ya, meskipun orang mengatakan sama aja, enggak, tentu lain ya. Karena akad ini menghalalkan gitu ya. Karena ada kerelaan ya. Dan dari awal dia bukan meminjam uang. Ya, tetapi yang ada adalah dia untuk membeli barang tetapi karena belum cukup uangnya, dia minta orang lain membelikannya, kemudian dia mengangsur ya sejumlah tertentu atas kesepakatan. Wallahu alam, tetapi kalau pinjam uang lalu dengan bunga, nah itu tentu merupakan bagian daripada riba. Berapapun kecilnya bunga itu. Wallahu alam. Jadi dihindari aja. Dan soal pinjam-meminjam ini sudah kita bahas di waktu yang lalu ya, tentang hati-hati dengan berhutang. Ya, karena Nabi SAW bahkan tidak mau menyolatkan sahabatnya loh, yang hanya punya pinjaman 2 dinar. Disuruhnya sahabat lain menyolatkan. Jadi hati-hati dengan hutang. Lebih baik kita bersikap merasa cukup, qanaah ya, merasa cukup qanaah atas nikmat yang Allah berikan. Ya. Atas nikmat yang Allah berikan kita merasa cukup dan mensyukuri. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena jangan lupa ya, keinginan itu unlimited ya. Ya. Tetapi kebutuhan kita insya Allah pasti Allah sudah mencukupi. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang lebih mendasar dibanding keinginan. Kalau keinginan tidak berbatas ya, dia selalu akan masuk syahwat di dalamnya ya, selalu keinginan mau 1, mau 2, 3 dan seterusnya, seperti yang Nabi katakan bahwa anak Adam itu ya diberi 1 lembah emas pun dia masih menghendaki lembah emas berikutnya ya. Jadi kita tahulah orang-orang koruptor juga
sedikit yang orang miskin kan, tetapi orang koruptor itu biasanya orang yang sudah kaya, dia masih terus menumpuk-numpuk hartanya yang menjadi ingin lebih kaya dan seterusnya. Wallahu alam, Bu Nur, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa sedikit ya memberikan pencerahan. Ya kalau keliru dan mungkin belum ya saya mohon dimaafkan. Silakan Mas Dani. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Baik. Ustadz. Ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu, belum jam 5, jadi masih, atau ada hal yang ingin dipertanyakan lagi? Saya Pak Daniel. Ya, Pak Joko, silakan. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam Mas Joko. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz, doanya semoga Pak Ustadz selalu sehat ya Pak. Amin, amin ya Rob, amin. Ya Pak Ustadz, untuk apa pengajian sore ini ada yang menarik bagi saya terkait pemborosan tadi ya, ada pemborosan, kan pemborosan itu juga nggak bagus, terlalu pikir juga nggak bagus gitu kan. Iya. Kalau saya lupa suratnya barangkali Pak Ustadz, inilah ingat ya, yang ayatnya ya bani Adam khulu zinatakum inda kulli masjid kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kan gitu Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kalau di depannya kan perintahnya ya bani Adam, berarti ya anak Adam, perindahkanlah, perbaguskanlah pakaianmu jika memasuki setiap masjid. Dalam arti kan kalau sholat kan gitu ya Pak. Iya. Nah, di situ kan ayatnya dituliskan kulu wasrobu walau tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah secukupnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan kan gitu. Kulu wasrobu walau tusrifu innahu la yuhibbul. Nah, kalau di sini innahu la yuhibbul musrifin ini kan tidak boleh berlebihan Pak Ustadz. Apa makna ini juga bisa disamakan dengan pemborosan ya Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Baik, terima kasih jazakallah khair, barakallahu fiik ya Mas Joko. Ya, jadi ayatnya itu surat 7, surat Al-A'raf ayat ke-31. Ya, surat Al-A'raf ayat ke-31. Iya. Ya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Coba bayangkan ayat ini tentang makan minum dikaitkan ayat yang dalam satu ayat itu sebelumnya kalimatnya tentang kalau kamu mau memasuki masjid, pakailah pakaian yang terbaik. Seolah-olah nggak nyambung ya kan. Dan di akhir daripada ayat itu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan itu. Ya. Nah, apakah tidak berhubungan? Tentu berhubungan. Gitu. Ya, yang pertama tentang cara kita berpakaian untuk memasuki sebuah tempat yang baik. Dalam hal ini masjid. Masjid itu adalah rumahnya Allah, Baitullah. Maka kita sekaligus mengingatkan pada kita semua ya, kalau mau sholat, pakai pakaian yang terbaik. Ini perintah gitu. Jangan pakai kaos oblong, kaos yang pakai nama-nama, atau pakai ya sekenanya. Itu enggak, itu sangat ini ya. Kita mau masuk ke rumah orang saja, itu kita mematut-matutkan diri, gitu kan? Nah, apalagi mau masuk ke rumah siapa? Bupati, apalagi presiden. Wah, kita pakai yang terbaik, jas. Ini mau masuk ke rumah Allah. Penciptanya presiden. Yang menciptakan alam semesta. Kok kita asal-asalan gitu ya. Nah, jadi Allah menginginkan kita ya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak berlaku zalim, kita berlaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua berkaitan dengan cara kita memandang harta, dalam hal ini makanan dan minuman. Allah pun memerintahkan makan dan minumlah halal bagi kalian, tapi kan gitu, jangan berlebihan. Dan ini adalah salah satu faktor yang sangat fundamental dan diakui dari dunia kesehatan, bahwa asal mula ya ujung pangkalnya semua namanya penyakit itu karena berlebihan dalam makanan. Kalau kita makan minum secukupnya, ya tidak berlebihan, insya Allah sehat, gitu ya. Nah, itu dari sisi itu. Kemudian Allah di kalimat terakhirnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Iya, gitu. Termasuk tadi ya pemborosan dan sebagainya itu kan karena memang itu refleksi dari syahwat. Syahwat itu nggak akan selesai itu ya. Kalau diikuti itu nggak akan selesai. Itu yang tadi Bu Nur Hasanah juga mengatakan itu keinginan ya. Keinginan itu akan terus saja, gitu. Ya, tapi kalau kebutuhan kan cukup lah, sudah segini butuh ya sudah selesai. Tapi keinginan nggak akan selesai itu. Ya, nah itu yang disebut dengan kita akan bisa jadi kita ini akan menjadi orang yang berlebihan, pemborosan terhadap harta yang merupakan nikmat Allah,
tidak di tempat yang sesungguhnya kita butuhkan. Misalnya kita udah punya mobil cukup 2, ya kenapa harus 4, 5, dan itu untuk apa? Alangkah baiknya mobil itu kita sedekahkan untuk ambulans, kita sedekahkan misalnya untuk angkutan anak-anak yatim piatu, kita sedekahkan misalnya untuk orang-orang jompo, itu kan yang tadi disedekahkan di jalan Allah. Kebutuhan kita berapa? 2, ya sudah selesai. Nah, jadi jangan pemborosan ya. Dan bahkan pemubaziran gitu, sampai mobil itu tidak terpakai, itu kan mubazir namanya. Ya, pada innal mubazirina kana ikhwanu syayatin gitu. Jadi mubazir itu adalah temannya syaitan kan gitu. Ya, jadi seperti itu Pak Joko. Memang kita ini harus ya pada dasarnya pengendalian diri ya. Pada dasarnya kita ini ya syahwat ini itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Apakah malaikat, apakah dengan binatang. Ya kalau dengan binatang kita sama-sama punya syahwat. Cuman binatang tidak dilengkapi akal kan. Sebaliknya malaikat tidak di ini kan syahwat gitu. Yang ada adalah ya dia hanya diberikan untuk bisa memuji-puji Allah saja. Kita manusia ini sempurna, ada akalnya, ada nafsunya, syahwatnya, ya ada rasa dan sebagainya. Maka kesuksesan kita dalam hidup bagaimana kita mengendalikan keseimbangan ini. Ya. Makanya ada bahasa-bahasa lain ya, misalnya ISQ itu misalnya, ini bukan saya mengindikan ini ya, tetapi emotional quotient ya, spiritual quotient gitu ya. Kemudian juga ada yang emotional quotient, itu artinya kecerdasan emosi kita kendalikan bukan jadi pemarah ya. Kemudian kecerdasan intelektual kita, agar kecerdasan kita dalam berpikir kita untuk membenarkan wahyu misalnya. Demikian juga tentang spiritual kita. Bagaimana kita mentauhidkan Allah di jalan yang memang seharusnya seperti itu. Ya. Wallahu alam, itu yang bisa saya jawab Mas Joko ya, dan saya kira insya Allah waktu kita sudah cukup ya. Sudah lewat jam 5 Mas Daniel. Kalau boleh kita cukupkan saja. Tidak ada pertanyaan yang chatting kan? Tidak ada Pak. Baik, kalau gitu kita tutup aja Mas Daniel ya, kajian kita pada sore hari ini ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pengajian hari Jumat ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz Salim bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita ketemu lagi Jumat depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum. Ya sama-sama. Barakallahu fikum. Ustaz, sehat Baru Ya, alhamdulillah. Izin live ya. Ya, kita tutup ya dengan kafaratul majlis ya. Selalu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi insyaallah Jumat pekan depan ya. Dalam Mas, keadaan ya, sehat Pak. walafiat. Kita saling mendoakan dan kita juga doakan barangkali pada hari ini ada yang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah sembuhkan penyakitnya ya, diberikan kesabaran dan menjadi penghapus atas dosa-dosanya, dan kita senantiasa saling mengingatkan ya, dan saling memaafkan atas segala apa yang mungkin kekeliruan, baik yang sengaja atau yang tidak disengaja. Itu saja ya, semoga Allah mempertemukan kita kembali pada kondisi yang sehat dan dalam keadaan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz. Terima kasih.